Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di channel Opini View, tetap di segmen obrolan viral atau obrolan santai di meja makan. Kali ini topik yang akan kita bahas adalah mengenai apa, Bu? Bis masuk jurang. Bis masuk jurang. Ya? Oh ya, oke. Bis wisata masuk jurang ya. Oke. Jadi teman-teman mungkin sudah baca beritanya karena ini berita viral juga ya. Kira-kira seminggu atau 2 minggu yang lalu ya. Begini, ini kejadiannya pada hari Minggu sebetulnya, tepatnya tanggal 7 Mei 2023. Awalnya bis ini sebetulnya bis yang mengangkut peziarah yang berasal dari Tangsel, Banten. Sebetulnya mereka ada 2 bis ya, ada katakanlah 2 rombongan gitu, 2 bis. Dan ini yang mengalami kejadian ini bis yang pertama, isinya 37 peziarah. Jadi mereka sempat bermalam di Guci, kemudian paginya ini mereka berencana untuk kembali ke Tangsel. Nah, pada saat dipanaskan mobilnya, bisnya, si bis diparkir, kemudian sopir atau kenek itu di luar bis, sedangkan peziarah atau rombongan lah ya, penumpang tuh sekitar 27 orang yang sudah naik ke atas bis. Di situ ada lansia, ada anak-anak ya, sedangkan sekitar 10 orang tuh masih di luar. Nah, pada saat bis diparkir dan dipanaskan, kemudian tiba-tiba bis itu meluncur berjalan sendiri dan menuju ke jurang. Dan bis itu kemudian sempat terbalik, berguling sampai akhirnya masuk ke dalam jurang. Nah, ini walaupun sebetulnya sopir itu menyatakan bahwa bis itu sebetulnya udah diganjal, udah direm, handrem juga, dan dia yakin bahwa sebetulnya pada saat itu harusnya aman lah pada dasarnya karena sudah dihandrem dan udah diganjal, tapi entah kenapa bis itu bisa jalan sendiri, sehingga ini menimbulkan beberapa macam dugaan. Yang pertama, ada kemungkinan, nggak tahu pada waktu itu ada Rian Mahendra itu yang menyampaikan bahwa kemungkinan dia nyebutnya mania kecil gitu, mungkin dia moto-moto atau gimana, ada di area area sopir, kemudian dia melepas atau kesenggol atau gimana, handrem. Siapa? Mania kecil itu maksudnya anak-anak kecil, anak-anak yang entah mungkin yang dia maksud itu apa karena dia main atau karena dia nyebutnya mania kecil, nggak ngerti maksudnya mania kecil itu apakah kayak semacam YouTuber atau anak-anak yang lagi konten gitu ya, ya mungkin maksudnya itu barangkali ya, ibu nggak tahu juga. Nah, itu ada dugaan seperti itu. Kemudian ada yang bilang bahwa mungkin karena posisi si bis itu dia parkir di tanah yang miring, sangat miring lah mungkin ya, karena kan infonya katanya sampai 23-28%, sehingga dengan 23-28% miringnya derajat. Iya, jadi mungkin lumayan miring sehingga dengan ada getaran karena dipanaskan tadi, kemudian mungkin daerahnya juga tanahnya mungkin agak gembur atau gimana, sehingga ganjal itu tidak bisa menahan lagi getaran bus, sehingga akhirnya bus itu bisa tetap nyelonong meluncur ke bawah. Itu dugaannya, dan sampai akhirnya ada 2 orang yang meninggal dan sisanya luka-luka. Itu termasuk ada lansia dan anak-anak. Dan memang ada saksi, maksudnya dari kesaksian penumpang yang katanya duduknya di belakang sopir. Pada waktu kejadian dia tidak melihat ada anak kecil yang bermain di area sopir. Jadi sebetulnya memang katanya sih ada 3 anak, sebetulnya anak kecil yang ikut dalam rombongan, dan pada waktu itu katanya dipangku oleh orang tuanya, sehingga tidak ada sebetulnya itu anak-anak yang kemungkinan yang menarik handrem tadi itu nggak ada. Dan memang hasil dari akhirnya kan ini ada investigasi dari KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, yang menyatakan bahwa posisi rem itu ternyata pada waktu bis sudah diangkat itu memang masih terpasang. Jadi info dari sopir bahwa itu sudah direm itu dalam kondisi di handrem itu benar, dia jujur gitu, tidak bohong. Kemudian juga ada beberapa yang diperiksa lah, apakah masalah ketebalan bannya, kemudian ketebalan kampas remnya, ternyata masih bagus
semua, sehingga diperkirakan itu memang mungkin karena kondisi medan parkir yang miring itu, kemudian juga tanah yang gembur, itu yang mengakibatkan si bis itu bisa meluncur sendiri, jalan sendiri ya jurang. Terus cerita bahwa ada mania kecil atau apa itu tadi dari mana? Nah itu yang heran juga gitu loh, karena dari berita-berita sih kayaknya siapa tadi, Rian Mahendra itu dia men-tweet seperti itu gitu. Cuman infonya dari mana itu ya yang nggak jelas. Kalau meluncur dalam kondisi rem tangan masih dipasang, kemudian ada ganjal di roda juga, ini jadi sesuatu yang agak janggal ya sebetulnya. Karena ini perlu dilihat sih videonya, apakah memang ban itu muter. Jadi kalau misalnya kendaraan mobil dalam kondisi dipasang rem tangannya, bannya berarti tidak bisa muter. Nah, kalau dia dalam kondisi meluncur itu bannya berputar, berarti dia nggak dalam kondisi direm. Cuma kalau memang hasil temuan dari KNKT melihat bahwa kondisi rem tangannya masih terpasang, nah itu yang nggak tahu. Bisa jadi sebetulnya mungkin nggak ngefek ya, atau rem tangannya itu jadi memang nggak berfungsi. Dia memang tuasnya dalam keadaan diangkat misalnya posisinya, tapi dia sebenarnya nggak ngerem gitu ya. Logikanya memang bannya harusnya muter. Ini memang sebetulnya aneh sih kejadian disebut masih ya, tapi info dari KNKT sih seperti itu. Cuman ini kalau saya baca ya, kalau dari si Rian Mahendra itu ternyata dia itu dapat info, katanya ada rekaman suara sebetulnya, katanya dari juru parkir gitu yang menyatakan bahwa ada anak kecil yang melepas rem. Cuman apa benar atau enggak, ini infonya valid atau enggak juga nggak jelas. Karena kan ternyata jadi agak sedikit mistis nih. Karena kan ini lokasi kejadian di tempat ziarah. Iya kan? Betul. Nah. Kan memang aneh ya, kok bisa gitu loh, sudah direm, sudah diganti, walaupun lah katakanlah miring sekalipun sebetulnya aneh gak ya? Ya kalau miring yang tadi, kalau misalnya dia meluncur itu bannya harusnya muter. Kan kalau dalam kondisi di rem tangan, ban itu nggak muter. Jadi kalau misalnya karena kemiringan, kemudian posisi juga curam gitu ya, nah itu dia nggak akan lancar gitu ya. Mungkin karena bebannya besar, kemudian penumpang juga sudah lebih dari separuh, dia akan meluncur. Ya bisa dilihat sih dari kejadiannya. Kan ternyata ada ngerekam kan? Ada nggak? Ada kejadian realnya itu pada saat dia meluncur? Jauh ya? Jauh, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Iya. Ya, cuman ya sekarang akhirnya si sopir dan keneknya lah yang akhirnya dijadikan karena dianggap lalai. Dia meninggalkan bis dalam kondisi mesin menyala dan dia tidak ada di dalam bis. Ya walaupun juga ya, karena kan pada dasarnya dia sudah rem dong, ganjal juga. Emang kan ini kan sesuatu yang sama yang ayah bilang tadi, kayaknya nggak mungkin gitu loh bis itu bisa jalan sendiri kalau itu udah dilakukan. Tapi KNKT ngomong-ngomong sudah melakukan pemeriksaan fungsi atau fisik dari kendaraan. Apakah memang kendaraan itu masih layak jalan ataukah semua? Ya katanya hasilnya sih hasil uji kelayakan bisnya nggak masalah katanya nih. Nggak masalah. Kampas rem tadi loh sama tromol masih normal. Terus kinerja handrem, kampas rem pada bus dan diketahui kondisinya masih berfungsi dengan baik, itu kata Kabid Humas Polda Jateng. Ya sebetulnya nggak masalah aja, memang ujung-ujungnya nih kalau lagi ditarik-tarik mungkin jadi hal mistis gitu ya. Kenapa kok bisa, dan ada orang yang lihat anak kecil, pada yang lain bilang nggak tahu gitu. Masalahnya kan kalaupun misalnya itu mistis ya, nggak bisa diabaikan dalam kasus hukum kan, karena memang harus ada penyebab ya. Penyebab itu memang harus yang masuk akal, sehingga yang paling mungkin dari semua fakta yang ada lalai berarti ya. Artinya walaupun sebenarnya sopir kemudian keneknya sudah menyampaikan argumentasi kan, dan sudah dibuktikan dia sudah mengganjal, kemudian dia sudah menarik handbrake. Nah, tapi kenyataannya bis itu meluncur karena posisi kemiringan tadi ya, kemiringan tanah atau tanahnya juga gembur gitu ya. Ya itu sesuatu yang memang agak sulit sih, kecuali kasat mata ya. Artinya pada umumnya memang kalau kita suka ngelihat bis-bis tuh ya,
bis itu area parkirnya memang susah kan, nggak gampang karena ukurannya besar, sehingga kalau mencari lahan parkir itu yang ideal misalnya posisinya kadang-kadang sulit. Nah, makanya kadang-kadang sopir ya sudah memarkirkan di tempat yang kondisinya sebetulnya tidak layak gitu ya. Mungkin itu yang dijadikan dasar. Cuma pada kenyataannya kalau di lapangan ya apakah memang hal itu menjadi perhatian kan? Jadi wah miring nih, jangan parkir di sini gitu. Tapi intinya ya akhirnya diproses hukum. Ya. Betul. Oke. Itulah Ya, sudah. beritanya sampai terakhir sih akhirnya ya sopir sama keneknya yang jadikan. Ya, oke. Mudah-mudahan ini nggak akan terjadi lagi lah untuk kedepannya, karena memang kejadian atau kecelakaan bis ini cukup banyak ya, sering terjadi. Memang banyak kasus kecelakaan bis yang apalagi pada keadaan di kondisi turunan ya, banyak yang remblong, kemudian banyak yang karena tidak layak, bahkan ada juga memang karena sopirnya mengantuk atau banyak hal lah. Mudah-mudahan yang ini tidak terjadi lagi. Cerita-cerita rombongan, baik itu rombongan wisata, rombongan peziarah, rombongan anak sekolah study tour yang kecelakaan pada saat mereka dalam perjalanan. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Seperti biasa jangan lupa klik tombol subscribe, share, komen, dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.